Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Nah, di video kali ini sesuai di judul, di sini kita akan belajar terkait dengan Islamic Financial Statement dan juga nanti ada IFSS based on Indonesia FSIS. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Adi Putri Rohmah, kemudian ada saya sendiri, nama saya Firoda Triana, lalu ada Konita Meisari, Raya Rosita Dewi, dan Sela Nufajriya. Nah, untuk materi yang kita bahas dalam video kali ini, yang pertama ada accounting cycle, lalu yang kedua ada asset and liabilities classification, dan yang terakhir ada IFS based on Indonesia SFIS. Oke, langsung saja kita simak videonya. Happy watching! Baik, nama saya Sela Nufajriya. Di sini saya akan membuka pembahasan pertama kita mengenai siklus akuntansi atau accounting cycle. Nah, untuk definisinya sendiri, siklus akuntansi ini merupakan rantai nilai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke buku besar, menyiapkan trial balance, lalu jadilah menghasilkan laporan keuangan. Jadi setelah kita mengklasifikasikan sebuah transaksi, kita mencatatnya ke dalam jurnal, lalu setelah dari jurnal kita posting ke buku besar, ke trial balance, dan jadilah laporan keuangan. Nah, pada tahap pemindahan atau transfer nih dari trial balance ke laporan keuangan, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan lembar kerja atau worksheet. Nah, untuk trial balance sendiri, ini merupakan sumber data utama untuk penyusunan laporan keuangan akhir periode. Di sini terlihat ada beberapa kolom lembar kerja yang mungkin teman-teman udah familiar ya. Ada kolom saldo akun debit kredit, lalu ada kolom penyesuaiannya, dan kemudian diteruskan ke kolom akun saldo yang disesuaikan. Lalu ditransfer ke laporan laba rugi dan neraca sesuai dengan jenis akunnya, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, keuntungan atau kerugian ini dihitung dari perbedaan total pendapatan dan total pengeluaran, di mana angka ini kemudian dimasukkan sebagai jumlah penyeimbang dalam kolom laporan laba rugi dan neraca. Untuk ilustrasi lembar kerja sendiri tertera di layar, yaitu di sini ada lembar kerja kepunyaan Al Madani Group tanggal 31 Desember. Mungkin teman-teman bisa lihat. Lalu tujuan penting dari lembar kerja akuntansi ini adalah untuk meringkas data untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Nah, dalam menyiapkan transfer data dari trial balance untuk laporan keuangan, lembar kerja atau worksheet ini kan nanti menunjukkan total pendapatan dan total pengeluaran dalam dua kolom yang berbeda. Selisihnya ini mewakili laba bersih atau rugi untuk periode tersebut. Nah, ini merupakan ilustrasi dari Consolidated Statement of Changes in Owner's Equity dari punyanya Bahrain Islamic Bank 2015. Nah, sebelum kita beranjak memulai siklus akuntansi di periode berikutnya, kita ini tuh perlu menutup atau mengenolkan beberapa akun. Akun yang perlu ditutup itu ada akun pendapatan dan akun pengeluaran sebagai akun nominal atau akun sementara. Sedangkan akun aset, kewajiban, dan modal itu tidak ditutup dan diteruskan ke periode berikutnya karena merupakan akun permanen. Lalu di sini ada contoh kasus, yaitu dari Al Madani Group yang akan menutup akun penjualan dan beban perusahaan untuk tahun tersebut. Mungkin teman-teman bisa baca terlebih dahulu soalnya di PPT. Untuk pembahasan mengenai jurnal penutupnya, di sini tertera, yaitu ada akun sales di debit sebesar 41.400 dan akun income summary-nya di kredit sebesar yang sama, yaitu 41.400. Lalu akun-akun berikutnya mungkin dapat teman-teman lihat di layar. Untuk posting entry ke buku besarnya adalah sebagai berikut, di mana penutupan mengacu pada total entry dalam akun yang relevan pada akhir tahun, seperti yang tertera pada slide 12 ini, dan juga slide 13. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi Putri. Terima kasih. Baik, di sini saya Adi Putri Nurrohmah akan melanjutkan penjelasan mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian. Proses penutupan akun melibatkan pemindahan akun pendapatan, beban, dan juga penarikan pemilik dari akun masing-masing ke akun modal. Langkah ini dilakukan dengan pembuatan akun penyimpanan perantara, yaitu biasa disebut dengan ikhtisar laba rugi. Untuk laporan posisi keuangan konsolidasiannya dapat teman-teman lihat di layar ya teman-teman.
Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan pembahasan mengenai post-closing trial balance. Setelah proses penutupan merupakan akhir dari siklus akuntansi, di mana dalam hal ini berisi tentang semua saldo akun buku besar setelah proses penutupan. Untuk neraca saldo setelah penutupan dapat dilihat pada gambar di PPT. Selanjutnya, pembahasan mengenai Asset and Liabilities Classification. Dapat kita ketahui bersama bahwa aset merupakan sumber daya yang dikendalikan dan memberikan manfaat ekonomis untuk bisnis di masa yang akan datang. Untuk liabilitas merupakan kewajiban yang masih harus dibayar oleh bisnis di masa yang akan datang. Sedangkan untuk ekuitas merupakan pengukuran dari selisih antara kewajiban dan aset. Pembahasan selanjutnya yaitu Financial Accounting Disclosure in Islamic Business Environment, di mana dalam Statement of Financial Accounting nomor 1 yang diterbitkan oleh AAOIFI mencantumkan 3 pernyataan tambahan, yaitu yang pertama perubahan pada restricted account, yang kedua sumber dan penggunaan dana amal dan zakat, lalu yang ketiga sumber dan penggunaan laporan dana court. Dalam standar ini mencantumkan pula persyaratan pengungkapan khusus yang terdiri atas 7 hal, yaitu yang pertama, peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan keuangan bank syariah, yang kedua, tanggung jawab bank terhadap zakat, yang ketiga, pengungkapan aktivitas yang dilarang oleh syariah, yang keempat, informasi mengenai akun yang dibatasi dan tidak dibatasi, yang kelima, informasi mengenai distribusi akun yang tidak terbatas, lalu yang keenam, metode alokasi keuntungan investasi, dan yang terakhir yaitu informasi mengenai pengembalian dan tingkat pengembalian untuk setiap jenis investasi, di mana di sini laporan keuangan syariah harus disusun sesuai dengan keakuntabilitas sosial syariah dan juga persyaratan pengungkapan penuh. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan mengenai the Dubai Financial Service Authority, yang mana ini merupakan aturan keuangan Islam yang mengatur aktivitas perusahaan keuangan Islam di atau dari Dubai International Financial Center. Nah, dalam hal laporan keuangan di FSA mengharuskan perusahaan untuk mencantumkan laporan dana yang dimobilisasi oleh aturan keuangan Islam atau syariah dan laporan laba rugi. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu berupa balance sheet. Dapat kita ketahui bersama bahwa balance sheet sendiri terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk dapat lebih jelasnya, teman-teman dapat memпause video ini untuk melihat detail setiap akunnya. Masih membahas mengenai balance sheet, di mana di sini kita akan bahas mengenai klasifikasi dari aset. Aset di sini terdiri atas 2, yaitu current asset dan fixed asset, di mana current asset merupakan aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai selama masa operasi. Contohnya adalah cash at bank, lalu ada account receivable. Lalu untuk fixed asset merupakan aset yang dipercayakan kepada bisnis oleh Tuhan dan digunakan untuk operasi serta tidak dimaksudkan untuk dijual. Contohnya adalah ada tanah dan bangunan. Untuk selanjutnya yaitu ada klasifikasi liabilitas, di mana di sini ada current liabilities dan long term liabilities. Untuk current liabilities itu merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan selama jangka waktu 1 tahun setelah akhir periode akuntansi. Lalu untuk long term liabilities yaitu kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan lebih dari 1 tahun setelah akhir periode akuntansi berjalan. Contoh dari long term liabilities ini termasuk pada Islamic bonds atau suku. Lalu yang terakhir yaitu ada merupakan owner's equity yang dianggap mewakili nilai residu atau pengurangan dari aset dan liabilitas. Dapat ditafsirkan bahwa ekuitas ini merupakan klaim pemilik atas nilai bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Vita Detiljana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Adi Putri. Nah, sesuai di layar teman-teman, di sini kita sudah menampilkan classified balance sheet yang terdiri dari 3 item, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk aset sendiri dibagi menjadi 2, ada current asset dan juga fixed asset. Lalu untuk liabilitas dibagi menjadi 2, ada current liabilities dan non current liabilities. Dan item yang terakhir yaitu ada owner equity. Nah, untuk selanjutnya di sini ada laporan laba rugi atau lebih sering dikenal sekarang dengan istilah laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.
Nah, laporan ini berisi terkait dengan daftar pendapatan dan juga beban atau biaya selama periode berjalan. Dan untuk akun-akunnya di sini sudah kami tampilkan beberapa akun dari laporan laba rugi, dan akun yang paling membedakan di sini untuk entitas syariah menggunakan akun zakat sebagai pengurang net income or loss before tax dan juga zakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menunjukkan pergerakan uang tunai atau kas selama periode berjalan. Seperti kita ketahui bahwa laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasi, kedua ada aktivitas pendanaan, dan yang ketiga aktivitas investasi. Nah, untuk entitas syariah, aktivitas operasi ini contohnya adalah penyaluran dana zakat. Lalu untuk aktivitas investasi ini ada kenaikan investasi mudoroba. Lalu untuk laporan selanjutnya yaitu ada laporan perubahan ekuitas pemilik. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas pemilik, kontribusi terhadap modal, pendapatan atau kerugian, dan distribusi kepada pemilik. Nah, untuk hal-hal yang harus dilaporkan itu apa saja, ini bisa teman-teman lihat di layar, atau jika berkenan teman-teman juga bisa pause videonya. Untuk selanjutnya yaitu ada laporan sumber dan penggunaan zakat dan dana amal. Nah, kalau di Indonesia ini lebih sering dikenal dengan laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Laporan ini ditunjukkan untuk mengumpulkan zakat dan juga dana amal beserta penyalurannya. Nah, untuk disalurkan kepada apa saja, dia yang pertama tentunya ada zakat, lalu ada dana pemakaman, dana madrasah, dan juga dana lainnya yang sesuai dengan prasyarat syariah. Lalu di sini ditampilkan contoh laporannya. Selanjutnya di sini terkait dengan pendistribusian atau penyaluran dana zakat ini sudah diatur dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi ayat ini berisikan terkait dengan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi tidak bisa sembarang orang yang menerima zakat ini karena sudah diatur dalam Al-Qur'an. Lalu untuk selanjutnya di sini ada kutipan laporan tahunan terkait dengan pengumpulan dan penyaluran zakat. Selanjutnya di sini ada catatan atas kegiatan amal. Dan yang terakhir di sini ada penyaluran dan pengumpulan dan penyaluran dana zakat ini berbeda-beda di setiap negara. Kita bisa ambil contoh di Dubai, mengharuskan entitas untuk mengungkapkan metode perhitungan zakat. Lalu untuk zakat apakah sudah disalurkan dengan baik oleh orang yang berwenang, dan yang terakhir itu ada berapa dan di mana zakat yang telah disalurkan dan yang belum disalurkan. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Konita Meisari. Baik, saya Konita Mei akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai Statement of Sources and Uses of Court Funds. Apakah dana court itu? Dana court merupakan dana yang tersedia untuk pinjaman sebagai pinjaman tanpa bunga sesuai dengan syariah. Transaksi yang mempengaruhi dana court selama periode waktu tersebut tercermin dalam laporan dana court, termasuk sumber dana dan penggunaan dana selama periode dan saldo dana pada tanggal tertentu. Komponen laporan dana court meliputi jangka waktu yang dicakup, saldo court yang beredar pada awal periode, jumlah dan sumber dana yang disumbangkan, serta saldo court yang beredar dan yang tersedia pada akhir periode. Nah, saldo dana dalam rekening dana court mengacu pada pinjaman tertagih yang beredar dan dana lainnya yang tidak dipinjamkan atau digunakan untuk tujuan lain. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution di Financial Accounting Standard 1 menyediakan template yang ditunjukkan pada layar untuk memandu penyajian Statement of Sources and Uses of Court Funds. Berdasarkan template yang disajikan pada slide sebelumnya, gambar di layar ini menunjukkan Statement of Sources and Uses of Court Funds Bahrain Islamic Bank untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Statement of Changes in Restricted Investment. Pernyataan perubahan dalam investasi terbatas menunjukkan pergerakan investasi ini selama periode waktu dan saldo mereka pada tanggal tertentu, termasuk setoran dan penarikan investasi terbatas, keuntungan atau kerugian pada rekening terbatas, dan bagian keuntungan bank dari investasi.
Financial Accounting Standard 1 mensyaratkan hal-hal berikut untuk diungkapkan dalam persyaratan perubahan dalam investasi terbatas. Investasi terbatas di awal periode, jumlah saham investasi di masing-masing portofolio dan nilai per saham pada awal periode, deposito yang diterima atau saham investasi yang diterbitkan selama periode tersebut, penarikan atau pembelian kembali saham selama periode tersebut, bagian keuntungan bank syariah sebagai mudarib atau fee sebagai agen, biaya overhead yang dialokasikan untuk laba investasi terbatas selama periode tersebut, investasi terbatas pada akhir periode, serta jumlah saham investasi pada akhir periode dan nilai per saham. Financial Accounting Standard 1 menyediakan template yang ditujukan pada gambar berikut untuk Statement of Changes in Restricted Investment. Nah, selanjutnya yaitu mengenai market value atau nilai pasar. Dalam Islam, kekayaan diukur dengan menggunakan nilai-nilai pasar pada saat ini. Nilai pasar diperlukan untuk perhitungan, misalnya saja untuk zakat. Nah, hal ini membuat nilai-nilai pasar sangat penting dalam akuntansi Islam. Ketika diukur secara akurat, nilai pasar mengandung lebih banyak informasi daripada biaya transaksi tunggal tentang risiko dan nilai sosial aset dan kewajiban yang lebih luas. Akuntansi nilai wajar tetap merupakan metode yang masuk akal untuk memperluas akuntabilitas perusahaan dalam lingkungan bisnis Islam ke domain sosial, mengingat persyaratan pengungkapan penuh dan akuntabilitas kepada umat dalam lingkungan bisnis Islam, baik biaya aktual dan nilai-nilai yang adil harus diungkapkan dalam laporan keuangan Islam. Oleh karena itu, neraca idealnya terdiri dari pernyataan multikolom yang menunjukkan biaya dan nilai wajar. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam menjelaskan nilai wajar sebagai nilai yang mewakili perkiraan jumlah kas atau setara kas yang akan diterima untuk aset yang dijual atau jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk kewajiban yang berakhir atau ditransfer dalam transaksi teratur antara pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia pada tanggal pengukuran. Nah, sebagai ilustrasi, gambar yang ditampilkan menyajikan neraca multikolom untuk Al-Madani Group. Perbedaan antara jumlah biaya asli dan perkiraan nilai pasar dibawa ke cadangan revaluasi untuk menyeimbangkan neraca. Ketika barang dijual atau dibuang, perbedaannya ditransfer ke laporan laba rugi. Semua aset dan kewajiban dinilai pada jumlah yang diharapkan akan disepakati dalam transaksi antara pembeli dan penjual yang bersedia, yaitu berdasarkan prinsip nilai wajar. Namun, ada perbedaan dalam teknik yang digunakan dalam akuntansi Islam untuk menentukan nilai-nilai yang adil, yang mana secara umum discounted future value dihindari. Nah, dalam kasus aset lancar, uang tunai biasanya memiliki nilai yang sama baik ditunjukkan dengan biaya atau nilai wajar. Di bawah metode pelaporan yang ditunjukkan di sini, lebih informatif bagi pengguna untuk menampilkan jumlah penuh piutang aktual di kolom biaya tanpa mengurangi bad debts, karena jumlah yang dapat dipulihkan ditampilkan di kolom nilai wajar. Nah, prinsip serupa juga berlaku untuk persediaan. Dalam kasus aset tidak lancar, nilai biaya aset yang dapat disusutkan mewakili biaya asli lebih sedikit akumulasi depresiasi, sedangkan nilai wajar hanya mencerminkan penilaian tentang harga aset saat ini akan ditukar dalam transaksi pasar terbuka. Logika Islam yang sama membawa ke penilaian kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, di mana tidak mendiskontokan nilai-nilai dan tidak menebak apa yang mungkin terjadi di masa depan sehubungan dengan berapa banyak kewajiban atau jumlah yang masih harus dibayar pada akhirnya dapat diselesaikan, tetapi mencatat dan mengukur nilai pasar kewajiban saat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu the value added income statement. Perhitungan nilai tambah memindahkan fokus pada kinerja keuangan organisasi Islam dari garis bawah yang merupakan fokus tunggal pada laporan laba rugi atas kontribusi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat yang dilayaninya. Penekanannya adalah pada kegiatan ekonomi koperasi sebagai lawan kegiatan kompetitif sesuai dengan prinsip-prinsip agama, perdagangan yang adil dan penuh pertimbangan yang terkandung dalam syariah. Oleh karena itu, elemen nilai tambah dalam laporan laba rugi menunjukkan nilai yang diciptakan selama periode waktu tertentu yang dapat diatribusikan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, direktur, penyedia modal, modal yang disediakan untuk pemeliharaan, pembayaran kepada karyawan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Distribusi nilai tambah dalam laporan laba rugi akan mencakup pajak, zakat, kord, dan sumbangan amal, gaji, depresiasi, sewa, dividen, dan tabungan. Nah, tabel yang ditampilkan menggambarkan pernyataan nilai tambah sebagai bagian integral dari laporan laba rugi. Dalam format ini, laba bersih menjadi pengukuran kinerja yang penting dari perspektif pemilik, tetapi sekarang lebih mudah dan lebih mudah terkait dengan gagasan kinerja yang lebih luas dari perspektif masyarakat. Lalu pembahasan terakhir dari saya yaitu Statement of Owner's Equity.
Nilai tambah yang tidak didistribusikan dapat dimasukkan ke dalam kolom laporan perubahan ekuitas pemilik yang akan menjadi jumlah laba ditahan dan akumulasi depresiasi. Jika nilai tambah termasuk perubahan nilai pasar aset bersih, sedangkan evaluasi juga dapat ditambahkan untuk mengukur akumulasi nilai tambah pada nilai pasar. Pernyataan perubahan ekuitas pemilik yang mewakili pergerakan ekuitas pemilik Al-Madani yang ditujukan pada gambar di layar berikut. Cukup sekian pembahasan yang telah saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Raya Rosita Dewi akan memaparkan mengenai Islamic Financial Statements based on Indonesia's SFES. Nah, ketentuan penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101 yang di dalamnya mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Oke, dalam PSAK 101 telah dijelaskan beberapa karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, diantaranya yang pertama adalah penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Entitas syariah juga harus membuat pernyataan mengenai kepatuhan terhadap SAK secara eksplisit dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua adalah dasar akrual. Di sini, entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Lalu yang ketiga adalah materialitas dan penggabungan. Dalam hal ini, pos-pos yang material harus disajikan terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material itu digabungkan dalam jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kemudian yang keempat yaitu saling hapus. Nah, entitas syariah itu tidak diperbolehkan melakukan saling hapus atas aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Lalu yang kelima adalah frekuensi pelaporan. Entitas syariah menyajikan laporan keuangan lengkap setidaknya secara tahunan. Kemudian, karakteristik yang keenam adalah informasi komparatif. Laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh pernyataan standar akuntansi keuangan. Lalu yang terakhir ada konsistensi penyajian. Dalam hal ini, seluruh penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode harus dilakukan secara konsisten. Nah, kemudian dalam PSAK 101 ada beberapa komponen laporan keuangan lengkap yang diantaranya meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, masing-masing dari komponen tersebut telah dijelaskan sebelumnya. Oke, kemudian dalam setiap halaman laporan keuangan itu perlu disajikan beberapa informasi, diantaranya yaitu nama entitas syariah pelapor atau identitas lain, cakupan laporan keuangan, dalam hal ini apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas, kemudian tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, di mana di sini disesuaikan mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan. Kemudian ada mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian dalam PSAK 101 juga terdapat lampiran yang mencakup komponen laporan keuangan bagi entitas tertentu seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga amil zakat, dan entitas wakaf. Nah, yang pertama, di sini ada beberapa komponen laporan keuangan bank syariah yang pada dasarnya terdapat tambahan laporan berupa laporan perubahan dana investasi terikat dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan perubahan dana investasi terikat merupakan laporan yang menunjukkan pergerakan investasi selama periode waktu dan saldo pada tanggal tertentu. Sedangkan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Oke, lalu untuk entitas asuransi syariah, di sini komponennya juga sama, hanya terdapat satu tambahan, yaitu laporan surplus defisit dana tabaru yang memuat informasi mengenai dana tabaru, yaitu dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah resiko tertentu.
Oke, nah kemudian untuk lembaga amil zakat, di sini agak berbeda, di mana komponennya itu hanya 5 dan ada 2 laporan khusus untuk lembaga amil zakat, yaitu ada laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan. Nah, laporan perubahan dana sendiri itu menggambarkan kinerja dana yang dikelola, yaitu dalam hal ini penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana lainnya. Sedangkan laporan perubahan aset kelolaan itu menggambarkan perubahan aset zakat dan aset infak atau sedekah yang dikelola oleh lembaga zakat. Oke, kemudian yang terakhir ada laporan terkait komponen laporan keuangan untuk entitas wakaf, yang juga dalam hal ini meliputi 5 komponen dengan laporan khusus bagi entitas wakaf, yaitu berupa laporan rincian aset wakaf dan juga laporan aktivitas. Nah, laporan rincian aset wakaf itu memuat informasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nadhir, sedangkan laporan aktivitas itu menyajikan informasi mengenai pengukuran kinerja Nazir yang ditinjau dari sumber dana yang didapatkan serta pengalokasiannya. Oke, nah kemudian pada 3 slide terakhir kami menyajikan contoh laporan keuangan berupa laporan laba rugi dari entitas syariah, yaitu PT Bank Syariah Indonesia. Di sini dapat dilihat ada beberapa istilah yang kita pelajari secara lanjut dalam akuntansi syariah seperti mudhorib, dana syirkah, dan lain sebagainya. Oke, baik, itu tadi pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelum kami benar-benar menutup presentasi kami kali ini, di sini kami menampilkan sebuah quotes atau kutipan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Artinya, tindakan tidak akan berguna apabila tanpa pengetahuan, di mana dapat kita ketahui bersama bahwa adab dan ilmu adalah 2 hal yang terkait. Ilmu tanpa adab tidak akan berarti, begitu pula sebaliknya. Dengan adanya pengetahuan, namun kita simpan sendiri, tidak ada tindakan lain, maka hanya akan sia-sia pengetahuan yang kita punya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah, kami juga minta maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.